budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Kutingono. Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. JTV 100% Bumi Wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Yo ini Jawa Timur, ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV mantul mantulkan arti filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi. Atur MC dan dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Teko Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Kutingono. Ayo rek guyub makarya, Jawa Timur tambah joyo. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTP 100% Jawa Timur. Halo pemirsa, salam jumpa kembali bersama saya Rano Prastia, hadir kembali ke hadapan Anda dan berbagai informasi sudah kami siapkan semuanya tentu dalam program Pojok Jatim edisi hari ini. Bersama saya Rano Prastia, inilah Pojok Jatim selengkapnya. Memasuki bulan Ramadan yang tinggal menghitung hari, Pemkab Banyuwangi mulai menyiapkan pasar takjil Ramadan yang dikemas dalam festival Ngerandu Buko. Selain tersebar di kecamatan dan desa, beberapa titik baru telah disiapkan sebagai lokasinya, salah satunya Pantai Marinabum. Ngerandu Buko berasal dari bahasa Osing yang artinya menunggu waktu berbuka. Pasar takjil ini akan digelar sebulan penuh mulai pukul 3 sore hingga pukul 9 malam. Menurut Bupati Banyuwangi Ibu Plesniandani, pasar takjil salah satu tradisi menarik di Indonesia selama Ramadan. Ini adalah berburu makanan takjil di sore hari. Karenanya ia mendorong agar pasar takjil ini semarak di seluruh kecamatan dan desa di Banyuwangi. Bupati Ipuk menambahkan pasar takjil Ramadan akan menjadi momentum yang pas untuk menggerakkan perekonomian warga dan para pelaku usaha mikro. Sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya, ada ribuan pedagang yang ikut berjualan di pasar takjil Ramadan se-Banyuwangi. Selain melestarikan tradisi berburu takjil, momentum ini kita jadikan upaya untuk mendorong geliat perekonomian warga. Tidak hanya UMKM saja, bahkan pasar takjil ini banyak dimanfaatkan ibu-ibu rumah tangga untuk berjualan guna menambah ekonomi keluarga. Selain tersebar di seluruh kecamatan dan desa, pada tahun ini lokasi pasar takjil di kecamatan kota ditempatkan di Pantai Marinabum. Untuk di kota, selain tempat lama di Jalan Brigjen Katamso juga akan digelar di Pantai Marinabum dan nantinya warga hanya dikenakan tiket parkir saja. Handoko Kusumo, CTV.
Lagi-lagi Damkarmat Banyuwangi turun tangan setelah menerima laporan dari masyarakat terkait adanya tumpahan solar yang menggenangi jalan raya dan mengakibatkan beberapa pengendara tergelincir. Proses evakuasi cukup lama karena banyaknya solar yang tumpah. Tak mengenal waktu dan cuaca, Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Banyuwangi Damkarmat kembali turun tangan walaupun waktu sudah malam dan cuaca hujan lebat. Kali ini Damkarmat menerima laporan adanya tumpahan solar yang menggenangi jalan raya. Kejadian itu terjadi di Jalan Raya Srono Genteng di Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, tepatnya di depan bekas panti asuhan. Akibat dari kejadian tersebut, sejumlah pengendara tergelincir karena banyaknya tumpahan solar yang diduga dari sebuah truk. Warga sekitar yang mengetahui langsung melaporkan ke Damkarmat Banyuwangi Sektor Genteng. Damkarmat Sektor Genteng yang turun tangan melakukan penyemprotan membutuhkan waktu hingga 1 jam lamanya menggunakan air yang dicampur deterjen. Lamanya penanganan ini karena beberapa faktor, salah satunya cuaca dalam kondisi hujan lebat. Kemarin saya dapat laporan dari seorang warga setempat adanya tumpahan solar yaitu di wilayah Kembiritan, yaitu depannya panti asuhan. Kemudian apa yang dilakukan oleh menurut informasi sudah menjatuhkan 3 orang, lalu kita menghubungi dari pihak teman-teman yang piket yaitu di sektor Genteng, lalu kita bergerak langsung menuju ke tempat lokasi. Apa yang dilakukan Pak? Lalu kita langsung menyemprotkan air dari damkar ini bersama deterjen, juga dibantu 1 THL dan 2 Reptar. Kendala tadi malam? Kendala tadi malam yaitu kita kehujanan ya. Waktu itu hujan, jadi kita antisipasi karena banyak kendaraan yang lalu lalang di jalan tersebut. Damkarmat Banyuwangi tidak hanya memadamkan api saat terjadi kebakaran, namun kerap kali menerima laporan dari masyarakat yang sangat unik, diantaranya menangkap ular, tawon, dan beberapa kejadian lainnya. Dan Eka CTV. Datangnya bulan suci Ramadan, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Banyuwangi kembali melakukan penggeledahan kamar hunian pada Selasa dini hari. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk peningkatan kewaspadaan dan antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban selama bulan Ramadan. Penggeledahan yang dilaksanakan pada dini hari tersebut melibatkan gabungan staf lapas dan anggota regu pengamanan Rupam. Mereka menyasar area kamar hunian pada Blok H yang merupakan salah satu blok hunian di Lapas Banyuwangi. Menurut Kepala Lapas Banyuwangi Muhammad Mukafi, tujuan utama dari kegiatan ini adalah memastikan tidak ada barang-barang terlarang seperti handphone dan narkoba serta barang yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan di dalam lapas. Selain itu, penggeledahan juga dilakukan sebagai upaya pemantauan menyeluruh terhadap kondisi area blok hunian. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak ada hal-hal berpotensi menimbulkan gangguan kamtip, terutama menjelang bulan Ramadan yang penuh dengan nuansa ketenangan dan kekhusyukan. Mukafi menyebut, kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, khususnya dalam mewujudkan lapas yang bebas dari narkoba dan handphone yang sangat berpotensi untuk disalahgunakan. Dari razia ini pihaknya ingin memastikan bahwa Lapas Banyuwangi tetap kondusif, aman, dan tertib, terutama dalam menyambut bulan suci Ramadan. Dari hasil penggeledahan menunjukkan bahwa tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti handphone dan narkoba di dalam kamar hunian warga binaan. Hal ini menjadi indikator bahwa upaya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan membuahkan hasil yang positif. Handoko Kusumo, CTV. Hai milenial muda, ayo raih cita-citamu dengan bergabung di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Kampus hijau, kampus ulul ilmi, sebagai universitas yang unggul dan berdaya saing di bidang kajian, keislaman, dan keilmuan. Berakhlak mulia, berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Siap menerima mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Ada banyak fakultas dan program studi yang bisa jadi pilihan. Program Magister Pendidikan Agama Islam,
Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Matematika, dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah. Fakultas Syariah dengan program studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Dakwah dengan program studi Pengembangan Masyarakat Islam. Pendaftaran mahasiswa bisa dilakukan secara online. Gelombang 1 dari tanggal 1 Desember 2024 hingga 1 Maret 2025. Gelombang 2 mulai 4 Maret 2025 hingga 7 Juni 2025. Gelombang 3, 10 Juni hingga 30 Agustus 2025. Biaya pendaftaran program S1 Rp300.000, program Pasca Sarjana Rp500.000, menunjukkan bukti pembayaran dan mengisi formulir menjadi syarat pendaftaran. Untuk pendaftaran offline bisa langsung di ruang Humas lantai 1 atau kontak person Humas Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi di 087816511550. Kampus Universitas Islam Ibrahimi mudah diakses, berada di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 1 Genteng Banyuwangi. Didukung fasilitas kuliah yang memadai, ruang ber-AC, lab bahasa, perpustakaan, minibank, koperasi, dan percetakan, auditorium, meeting room, podcast, juga memberikan program beasiswa bagi tahfidz Al-Quran, kader NU berprestasi, dan KIP kuliah, bina lingkungan masyarakat sekitar kampus, Basnas. Alumni S1 Unip, Fresh Graduate S1 Unip, ada banyak wadah kegiatan mahasiswa dengan berbagai minat pilihan seperti UKM Musik, UKM Teater, UKM Olahraga, UKM Pers, UKM Padus, UKM Pramuka, UKM KSR PMI, UKM Protokoler. Segeralah bergabung, raih cita-citamu, dan kuliah di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi mengucapkan syukur alhamdulillah atas transformasi perubahan bentuk dari institut menjadi Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Ini merupakan indikator bahwa perguruan tinggi Ibrahimi sudah bertransformasi dan mengalami perubahan yang signifikan. Tentunya ini adalah nikmat dan rasa syukur yang patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ibrahimi ini merupakan perguruan tinggi yang pertama kali di Kabupaten Banyuwangi, dan tentunya sudah banyak alumni-alumni yang berprestasi dan menjadi orang-orang penting di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk bisa berkuliah dan menuntut ilmu di Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numерasi. Usahakan diri dan kesehatan Anda baik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka
alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bagi pecinta kuliner, kini telah hadir kuliner yang nikmat dan lezat di Banyuwangi. Ya, di sini tempatnya. Warung Mie Rejo Agung Srono menyajikan kuliner yang istimewa dengan ciri khas mie yamin. Selain cita rasa yang enak, di sini Anda akan dimanjakan dengan suasana tempat nyaman dan berbagai menu pilihan. Juga tersedia aneka minuman dan binso es serut ala Korea. Warung Mie juga menyediakan paket khusus pelajar dengan harga terjangkau. Jadi buat kalian yang pengen makan mie premium rasanya mantap, gurih, pedas, bisa berlevel, tinggal aja langsung datang ke Warung Mie. Jadi tunggu apa lagi? Segera datang dan nikmati sensasi kuliner aneka mie yang ada di Warung Mie Rejo Agung Srono, Banyuwangi. Warung Mie, kenikmatan mie berawal dari sini. Rumah Anda belum diplafon? Kini sudah ada distributor resmi Civita Kurjaya Plafon Banyuwangi, Istana PVC Purwoharjo, dan Galeri PVC Srono. Siap memberikan tampilan rumah Anda tampak mewah, nyaman, dan elegan. Tersedia plafon PVC Mozart dan batik yang istimewa, kuat, anti rayap, dan jamur. Mudah dibersihkan, ringan, tahan air, tidak merembetkan api. Selain melayani pemesanan grosir dan ecer, kami juga melayani jasa pemasangan yang lebih cepat, rapi, dan bersih dengan harga sangat terjangkau. Juga melayani penjualan list figura, holo galvanis, holo galvalum, kanal C, spandek, aksesoris, dan lain-lainnya. Segera pasang plafon PVC rumah Anda hanya di Civita Kurjaya Plafon Banyuwangi, Galeri PVC Srono, dan Istana PVC Purwoharjo. Untuk kebutuhan plafon di rumah, percayakan pada PVC, batik, dan Mozart hanya di Takur Jaya Plafon. Urusan plafon, kami ahlinya. Alah. Pak, tumbas korek. Matur nuwun. Pak. Boleh-boleh kira rokok ilegal ya. Rokok ilegal. Penting juga rokok ilegal itu, Pak. Rokok ilegal ciri-cirinya itu bukan polos. Kalau kita cobain rokok ilegal. Ini bertanya ngulik, rokok ilegal ngulik. Tahu juga. Kadung rokok harus nih. Itu bisa bantu pertarungan kita. Tapi bisa pajak itu mau. Bisa bangun batang, rumah sakit. Oh ketipu, Pak. Iya. Ada hubungannya nggak Pak? Oh enggak, makanya itu macam-macam mereka rokok ilegal terus, misalnya itu rokok ilegal. Ini kok pidana ya? Kok pidana? Iya Pak, iya Pak. Penjara. Ini Pak, sepurone sing akeh Pak ya. Ini rokok ilegal Pak. Pak, sepurone Pak, sing akeh Pak ya. Masyarakat Banyuwangi gempur rokok ilegal. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana, dimulai dari masa muda, masa remaja,
diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana, memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu, dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan, bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya, Celuring Waterpark. Celuring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam anak, kolam dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek gayung, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Celuring Waterpark, didukung dengan spot selfie yang instagramable, yang siap membajakan liburan Anda. Selain itu di Celuring Waterpark, tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain-lain. Jadi, tunggu apa lagi? Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda, hanya di Celuring Waterpark. Menjelang bulan suci, berbagai modus kejahatan bermunculan. Salah satunya seorang wanita lanjut usia menjadi korban penjambretan orang tak dikenal di Kecamatan Serono, Banyuwangi. Akibatnya kalung seberat 4 gram yang akan digunakan membayar sekolah cucunya lenyap. Beginilah kondisi wanita lansia, Pasia, 60 tahun, terlihat lemas setelah menjadi korban penjambretan di halaman rumahnya di Dusun Pakulo, Desa Kepundungan, Kecamatan Serono pada Senin sore. Korban yang awalnya hendak membuang sampah di depan rumahnya didatangi oleh seseorang yang mengendarai motor jenis Vario dengan modus tanya alamat. Namun saat korban lengah, kalung yang dikenakan langsung ditarik rampas serta pelaku melarikan diri. Korban yang berteriak minta tolong dan berusaha mengejar, namun karena usia sudah tidak muda lagi, pelaku berhasil melarikan diri. Pelarian pelaku yang mengendarai motor jenis Vario warna putih ini juga terekam CCTV milik warga.
Pelaku mengenakan jaket hoodie berwarna dongker, celana putih, bermasker, dan berhelm warna hitam. Hingga kini, Pasya, 60 tahun, masih enggan melaporkan ke pihak kepolisian. Korban berusaha mengikhlaskan kalung yang dijamret tersebut. Sampai waktu itu pas mau ngapain? Pas mau ngapain? Buang sampah, mau buang sampah itu. Terus? Orang itu tanya sama saya. Tanyanya gimana? Saya tanya itu orang nggak tahu. Saya nggak kenal orang itu, nggak tahu saya. Oh, tanya nama? Iya. Terus? Lama-lama itu orang itu katanya bilang gini, kata di Sherlock, ngoten saya dengar itu di kali itu, ngoten kok jamret di kali itu, mas, ngoten. Habis itu orangnya lari kemana? Ke sana. Ke timur. Jadi sana putus saya itu melarikan ngumpet itu nggak nutut mas, nggak bisa nyapa mas. Sampai kejar nggak nutut udah? Nggak nutut, saya ngompol ini air dalam sampai keluar. Melari saya keadaan sakit, melarikan diri saya itu, gimana? Mas, apa kalungnya sampean beratnya berapa bu? Berapa 4 gram. 4 gram. Ya. Itu masih murah tuh dibelinya. Sekarang kan mahal, masih yang mahal itu masih murah saya. Dulu belinya berapa? Habis 3 juta. Dulu. Iya. Kalau sekarang bisa lebih? Ya lebih. Sebelumnya, modus kejahatan pencurian kendaraan bermotor terjadi di Kecamatan Singonjuru yang terekam CCTV. Pelaku yang berusaha melarikan diri berhasil ditangkap dan nyaris dimasah oleh warga yang geram. Dan EKCTV. Gelombang kepulangan berjamaah santri dari sejumlah ponpes se-Kabupaten Situbondo masih terjadi di Pelabuhan Jangkar. Jadwal rute tujuan Pulau Sepudi, Sumeneb, Madura, KMP Wicitra Dharma 1 memprioritaskan santri putra-putri dari Pondok Pesantren Wali Songo, Situbondo. Jelang kegiatan keagamaan bagi umat muslim dalam menyambut bulan suci Ramadan, ada tradisi bagi sejumlah pondok pesantren se-Kabupaten Situbondo untuk memulangkan santrinya lebih awal. Pulang berjamaah bagi santri putra-putri lebih awal ini agar mereka dapat berkumpul bersama keluarga sebelum tiba bulan suci Ramadan. Seperti santri putra-putri dari Ponpes Wali Songo, Kecamatan Panji ini, memilih pulang berjamaah menggunakan jasa pelayaran di Pelabuhan Jangkar, Situbondo. Tujuan mereka yakni ke sejumlah kepulauan di Kabupaten Sumeneb, Madura, seperti saat ini rute pelayaran menuju Pulau Sapudi. Gelombang data manifest khusus penumpang santri Ponpes Wali Songo di Pelabuhan Jangkar tercatat 250 orang terdiri santri putra dan santri putri. Mengajar seperti akan mengajari anak-anak yang belum tahu ngaji, besar dengan yang lain-lain. Ini sekarang mau pulang kemana Bu Widi? Ke Pelabuhan Sepudi. Kenapa kok bisa pulang sekarang Bu Widi? Mudik lebih awal atau lebih apa? Ya karena sudah ya pulang. Senang nggak sih hari ini ketemu keluarga untuk pulang? Senang banget. Sementara itu, pihak otoritas Pelabuhan Jangkar mengutarakan berstatus santri menjadi prioritas sebagai penumpang KMP Wicitra Dharma. Pengamanan dari pihak TNI bersama Satpol Airut Polres Situbondo gencar edukasi keselamatan menjaga diri selama pelayaran. Awal ini. Untuk pemudik awal itu dari kepulangan santri itu dari Pondok Pesantren Wali Songo berjumlah 250 orang tujuan ke Sapudi. Untuk KMP-nya? Untuk KMP-nya pakai Wicitra Dharma 1. Ini santri ini penumpang prioritas atau gimana? Untuk santri memang penumpang prioritas karena jauh-jauh hari sebelumnya dari Pondok Pesantren sudah berkoordinasi dengan BPTD, dengan Disub Provinsi, dengan Disub Kabupaten, beserta dengan operator pelabuhan yaitu PT ASDP Indonesia. Ada himbauan sendiri Pak nanti? Untuk himbauan sendiri dari kami selaku keselamatan pelayaran, dengan duduk di railing kapal atau di tempat-tempat yang dilarang oleh awak kapal. Hadir di sini bersama dengan Pos AL Jangkar
Yang pertama adalah pengamanan kepulangan santri dari Pondok Pesantren Wali Songo. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memberikan edukasi untuk keselamatannya dalam perjalanan di dalam kapal. Nah, untuk hari ini kepulangan santri dan santriwati dari Pondok Pesantren Wali Songo untuk yang putra berjumlah 170 sekian, kemudian yang santriwatinya 75 orang. Nah, ini kita tadi pengamanan untuk masuk ke kapal, kemudian memberikan edukasi untuk mengikuti SOP di dalam kapal saat berlayar, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti jangan bersandar di railing kapal dan lain sebagainya, dan mengikuti SOP-SOP daripada kru kapal. Hanya seperti itu aja. Kebahagiaan pun terpancar dari raut wajah para santri, karena sebelum menjalani ibadah puasa, mereka bisa berkumpul bersama keluarga besarnya. Andi Nurholis, CTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Saya Michael Edi Haryanto, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi, bersama keluarga besar Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi, mengucapkan selamat atas pelantikan Bupati Banyuwangi, Ibu Kristiandani bersama Bapak Mujiono. Semoga beliau menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang dicintai oleh rakyat, pemimpin yang bisa membuat rakyat Banyuwangi tambah lebih baik dan tambah sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku owner Durian Siboneng atau panggilan Siboneng, selamat atas terpilihnya Ibu Bupati Banyuwangi, Ibu Ipuk Festiandani Ajwar Anas dan Bapak Mujiono yang terpilih menjadi Bupati Banyuwangi. Semoga Banyuwangi ke depan lebih baik dan maju. Sukses untuk Ibu Bupati dan Wakil Bupati Pak Mujiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Michael Edi Haryanto, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi, bersama keluarga besar Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi, mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifa Indar Parawansa dan Mas Emil Dardak. Semoga beliau berdua menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang cinta dan sayang, serta bisa mensejahterakan rakyat Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Asosiasi Supir Logistik Indonesia dan kami PSTI Korwil Banyuwangi mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Ibu Ipuk Fiastandani dan Bapak Mujiono sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2025 sampai 2030. Di bawah kepemimpinan Ibu Bapak, semoga Banyuwangi semakin maju dan berkembang pesat. Banyuwangi, Sunrise of Java, Monitor Jos!
Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927 dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Hai guys, untuk kamu yang ingin bekerja di luar negeri, khususnya ke Jepang, segeralah bergabung dengan Lembaga Pelatihan Kerja LPK Nusantara Gakko, lembaga pelatihan bahasa Jepang terpercaya yang ada di Banyuwangi, berdiri sejak November 2009. LPK Nusantara Gakko beralamat di Jalan Lestari, Kebonsari,
RT 03, RW 03, Desa Benculup, Kecamatan Celuring, Banyuwangi, Jawa Timur. Dengan akte notaris. Perizinan berusaha berbasis resiko. Nomor akreditasi nomor izin penyelenggaraan pemagangan di luar negeri SO, persyaratan program magang IM Jepang. Sedangkan persyaratan untuk program magang swasta, program Tokutei Gino atau TG. Persyaratan informasi pendaftaran. LPK Nusantara Gakko membuka kelas pelatihan mulai kelas BAB dasar, kelas N5, kelas dasar dan kelas N4. Ayo segeralah bergabung bersama LPK Nusantara Gakko, Celuring, Banyuwangi. Terbukti telah memberangkatkan ribuan tenaga kerja ke Jepang. Hajime Maste, watashi wa Furendi Purastio Tomoshimasu. Higashi Jawa no Banyuwangi karakimashita. Dozo yoroshiku onegai itashimasu. Saya memilih LPK Nusantara Gakko ini karena memiliki izin yang lengkap dan memiliki izin penempatan yaitu sending organization. Selain itu, lembaga ini juga memiliki sarana prasarana yang sangat bagus, contohnya asrama bagi cewek maupun cowok yang dari luar kota, serta salah satu lembaga pelatihan bahasa Jepang yang terpercaya di Jawa Timur. Hajime Maste, watashi wa Indah Arina Putori Tomoshimasu. Higashi Jawa no Jemberu karakimashita. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Alasan saya memilih LPK Nusantara Gakko Banyuwangi karena mengedepankan pendidikan yang berbasis religi dan etika, lembaga yang sudah terpercaya karena telah membantu memberangkatkan lebih dari 1.000 peserta ke negara Jepang. Wakil Bupati Lumajang Yuda Aji Kusuma kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP bakal berangkat ke Magelang saat penutupan retreat kepala daerah. Meskipun berangkat, ia masih menunggu instruksi Ketua Umum Partai PDIP Megawati Soekarno Putri untuk mengikuti acara penutupan retreat di Akademi Militer. Wakil Bupati Lumajang Yuda Aji Kusuma yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengaku akan berangkat ke Magelang saat penutupan retreat kepala daerah. Meskipun berangkat, namun Wakil Bupati yang akrab dipanggil Mas Yuda itu tidak langsung menuju Akademi Militer menghadiri proses penutupan retreat. Namun ia masih menunggu instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan surat edaran orientasi kepala daerah dan wakilnya, di mana wakil kepala daerah wajib hadir pada hari terakhir proses retreat, yaitu tanggal 28 Februari 2025. Mas Yuda menginformasi ia akan berangkat ke Magelang pada hari Kamis 27 Februari nanti. Kami stay di sana sembari menunggu info petunjuk dari Ketua Umum. Tapi kita tetap berangkat. Rencana berangkat tanggal berapa nanti, Mas? Tanggal 27, tapi kita masih stay dulu, tidak langsung ke mungkin nanti atau lusa ada arah dari Ketua Umum untuk mengadakan retreat, ya kita tidak masalah. Ya, saya kan juga bukan kepala daerah, cuma wakil kepala daerah. Diketahui proses retreat kepala daerah di Magelang sebelumnya sempat menimbulkan polemik lantaran adanya surat edaran dari Ketua Umum Partai PDIP agar kadernya menunda keikutsertaan dalam proses retreat tersebut. Yongki Nugroho, CTV. Memberkati hari ulang tahun ke-64 Kostrad, Brigif 9 Kostrad menggelar bakti sosial. Bakti sosial tersebut berupa bantuan ratusan paket sembako dan belasan akta lahir bagi warga yang membutuhkan.
Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-64 Kostrad, Brigif 9 melaksanakan bakti sosial di Kecamatan Patrang, Jember. Kegiatan bakti sosial ini dilaksanakan di Aula Kecamatan Patrang mulai pukul 9 hingga selesai. Pada kegiatan ini, Danbrik 9 memberikan bantuan kepada ratusan penerima manfaat seperti lansia yang berada di 8 kelurahan sekecamatan Patrang. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial Danbrik 9 terhadap masyarakat. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan hubungan baik antara TNI dengan masyarakat sipil. Dengan kegiatan bakti sosial ini, Danbrik 9 berharap dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI. Pada pagi hari ini kami dari Brigif 9 Kostrad kegiatan bakti sosial dan penyerahan akta kelahiran kepada masyarakat warga Patrang yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Ini merupakan suatu kegiatan dalam rangka memperingati HUT Kostrad. Ini adalah rangkaian kegiatan dari karya bakti, kegiatan negara, kemudian bakti sosial dan penyerahan akta kelahiran. Dan kita memenuhi sasaran di wilayah Patrang yang ada di seputaran dari Brigif 9 Kostrad. Itu banyak lansia juga yang ikut. Ya, jadi pesertanya adalah masyarakat dari 8 kelurahan, ada anak-anak penyerahan akta kelahiran, kemudian ada ibu-ibu dan bapak serta lansia yang hadir dari mewakili dari 8 kelurahan yang ada di Kecamatan Patrang. Harapan ke depan apa ya dengan sinergi bersama warga ini? Nanti ini akan kita lanjutkan kegiatan ini sebulan sekali, kegiatan bakti sosial di beberapa kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Jember. Selain bantuan sembako, bantuan juga diberikan berupa akta lahir kepada belasan warga. Bantuan ini sangat membantu bagi mereka yang membutuhkan pengurusan akta lahir. Ya, pertama terima kasih banyak buat Kostrad yang telah membantu kami dengan sepenuh hati. Yang kedua, buat Kecamatan Patrang semoga tambah maju. Ya, tadi juga menerima sembako juga. Jadi, bagaimana Pak tanggapannya juga berkaitan menjelang Ramadan? Kalau masalah sembako, terima kasih sudah membantu kami dengan sangat bermanfaat Pak. Ya. Anaknya umur berapa Pak? Umur 3 tahun. Oh, 3 tahun ya. Memang baru buat akta atau seperti apa? Baru buat akta, soalnya sibuk kerja. Oh gitu ya. Siap. Bantuan paket sembako ini disambut baik penerima manfaat untuk keperluan keluarga bagi mereka yang membutuhkan. Ibu, ya sebagai perwakilan dari Bu Emi ini gimana perasaan mendapat bantuan dari ini? Masa senang, alhamdulillah kita dapat rezeki dari ulang tahun Kostrad yang ke-64. Mudah-mudahan Kostrad semakin jaya. Kira-kira banyak rezeki. Bermanfaat dan dibutuhkan nggak untuk keluarga? Bermanfaat, alhamdulillah bermanfaat. Cukup, Mas Toto. Lutfi Kurahman, CTV. Itulah seluruh berita yang sudah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Rano Prasetya yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita berjumpa kembali di Pojok Jatim berikutnya. Sampai jumpa dan salam CTV. Assalamualaikum. Kabar teh. Assalamualaikum. Teh.
jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang rakun. Rakun lah. Gak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa? Itu namanya rakun. Iya. Gak bisa melihat itu sih. Nah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan Pak RT. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelek ame-ame? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, sebelah sini. Rip, ya saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. Maksudnya? Kok nggak hijau? Ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu kebun ayam. Kalau ayam saja nggak rabun, Rip, malu saya sama ayam. Ya udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS. BPJS Pak RT. Oh gini. Saya nggak lengkap mengurus. Saya punya kenalan orang spesialis Tabib Mr. Akbar Khan. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi? Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Masa mau operasi zebra? Tidak, tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Tadi sudah pernah ngobrol itu. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datanya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? Luar biasa. Langsung melihat saya jelas, saya bisa ngaji, bisa lihat kitab kuning lagi. Gak ada operasi kan? Gak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili habat hai bakat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu wa ta'ala bakwan hai ormeritus tu mubarak talege. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalalahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. Bakso Kres, baksonya istimewa, siap memanjakan selera Anda. Tersedia aneka pilihan bakso. Bakso biasa, bakso jumbo, bakso iga, bakso telur, bakso urat, bakso guna-guna, dan sop balungan. Dan masih ada lagi pilihan lainnya. Bakso Kres berada di Jalan Raya Gerajakan, Purwoharjo, Banyuwangi. Buka dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Mari ajak keluarga dan teman menikmati bakso Kres. Baksonya istimewa, tempatnya nyaman, dan tersedia aneka pilihan. Kalau bicara bakso, ya Kres baksonya. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Tara, akan segera berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bagi pecinta kuliner, kini telah hadir kuliner yang nikmat dan lezat di Banyuwangi. Ya, di sini tempatnya. Warung Mie Rejo Agung Srono menyajikan kuliner yang istimewa dengan ciri khas mie yamin. Selain cita rasa yang enak, di sini Anda akan dimanjakan dengan suasana tempat nyaman dan berbagai menu pilihan. Juga tersedia aneka minuman dan binso es serut ala Korea. Warung Mie juga menyediakan paket khusus pelajar dengan harga terjangkau. You are the one. Jadi buat kalian yang pengen makan mie premium rasanya mantap, gurih, pedas, bisa berlevel, tinggal aja langsung datang ke Warung Mie. Jadi tunggu apa lagi? Segera datang dan nikmati sensasi kuliner aneka mie yang ada di Warung Mie Rejo Agung Srono, Banyuwangi. Warung Mie
Kenikmatan mie berawal dari sini.